kemudian ada Masud Ilman Mubarok, Sitorusmi Mujiningtyas, Tuti Trudi Susanto, Adi Nusnun Nabila, Intan Nurmila Dewi, dan Yunanda Adi Septian. Pokok materi kita membahas pengertian dan tujuan penyusunan bahan baku, penyusunan anggarannya, anggaran bahan baku yang dipakai, anggaran persediaan bahan baku, dan anggaran pembelian bahan baku. Pastikan kalian menyimak dengan baik ya, karena di hari H jadwal kuliah penganggaran akan diadakan kuis. Selamat belajar. Sebelum mempelajari terlalu jauh, kita sambungkan dulu benang merah materi kita hari ini dengan materi sebelumnya. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai anggaran produksi. Anggaran produksi inilah yang dijadikan dasar untuk menyusun anggaran bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya overhead pabrik. Untuk kelompok kita hanya menerangkan anggaran biaya bahan baku. Bahan baku merupakan bahan langsung atau direct material, yaitu bahan yang membentuk suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari produk jadi. Bahan baku ini merupakan bahan baku utama atau bahan pokok yang merupakan komponen utama dari suatu produk. Bahan baku berbeda dengan bahan mentah, bahan penolong, ataupun bahan pembantu. Bahan mentah itu terdiri dari bahan baku dan bahan penolong. Bahan mentah itu bahan yang belum diolah atau belum dimasak. Sedangkan bahan penolong, indirect material, adalah bahan pelengkap yang melekat pada suatu produk dan harganya relatif lebih murah dibandingkan dengan bahan baku. Misal nih, produksi kursi rotan, itu bahan bakunya rotan, sedangkan bahan pembantunya ada paku, lem kayu, dengkul, dan lain-lain. Bahan baku dipakai dianggarkan dalam satuan uang yang disebut dengan anggaran biaya bahan baku. Anggaran biaya bahan baku adalah kuantitas standar bahan baku yang dipakai dikalikan dengan harga bahan baku per unit, atau dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. Anggaran BBB juga disebut sebagai biaya bahan baku standar. Kalian bisa baca sendiri ya. Mungkin kalian bertanya 364 onsnya itu dari mana? Itu dari 182 produk jadi, P-nya dikalikan dengan kuantitas standar bahan baku per botol kecap atau KSBB, 2 ons untuk kedelai dan 2 ons juga untuk gula merah. Baru kita kalikan dengan harga per onsnya. Selanjutnya, bahan baku dipakai dianggarkan dalam satuan uang disebut dengan kuantitas standar bahan baku dipakai, KST. Kuantitas standar bahan baku itu dirumuskan dengan unit ekuivalen produk, P, dikalikan dengan kuantitas standar bahan baku per unit produk, KSBB. Rumusnya sebagai berikut. Unit ekuivalen produk, P, dihitung apabila dalam anggaran produk itu terdapat persediaan produk dalam proses. Tetapi apabila tidak ada persediaan produk dalam proses, itu maka unit ekuivalennya sama dengan produk jadi yang dihasilkan di produk ini. Selanjutnya contoh soal kasus kedua. Kalau contoh kasus pertama itu kan kita langsung mencari biaya bahan baku setahunnya. Tapi kalau kasus kedua kita harus mencari dulu unit ekuivalen produknya. Kenapa? Karena ada persediaan produk dalam proses akhir dan persediaan produk dalam proses awal yang harus kita perhitungkan dengan tepat. Secara keseluruhan, dengan adanya anggaran bahan baku itu dimaksudkan untuk menjaga kelancaran proses produksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya pemateri lain. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Cuci yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan materi mengenai anggaran bahan baku. Di sini saya perkenalkan terlebih dahulu, saya Masud Ilman Mubarok, NIM 72114182222 akan melanjutkan materi yaitu ada penyusunan anggaran bahan baku. Di mana dalam penyusunan anggaran bahan baku ada 3 hal pokok yang penting yang
perlu kita ketahui bersama. Yang pertama ada anggaran produk, yang kedua ada persediaan bahan baku, dan yang ketiga ada harga standar bahan baku atau yang bisa disimpulkan dengan HST. Nah, dalam ketiga hal ini adalah merupakan hal yang cukup penting dalam penyusunan anggaran bahan baku karena akan menjadi dasar penyusunan anggaran bahan baku itu tersendiri. Nah, supaya teman-teman ada gambaran, berikut ada rumus menyusun anggaran bahan baku, di mana yang pertama ada pembelian bahan baku ditambah dengan persediaan bahan baku awal, dan hasilnya ketemu bahan baku yang tersedia, dan bahan baku yang tersedia tersebut dikurangi dengan persediaan bahan baku akhir, dan hasilnya akan ada bahan baku yang dipakai atau BBB. Untuk rumusnya seperti itu. Nah, kemudian supaya teman-teman ada gambar lagi dan bisa memahami mengenai rumus menyusun anggaran bahan baku, berikut ada contoh kasusnya, di mana perusahaan kecap asli pada tahun 2016 bermaksud menyusun anggaran bahan baku dengan data sebagai berikut. Anggaran produk selama setahun 182 unit produk jadi atau dapat disebutkan dengan P. Kemudian yang kedua, kuantitas standar bahan baku dipakai per unit produk yaitu sebesar 2 ons. Yang ketiga, harga standar bahan baku per ons sebesar Rp160 atau yang bisa disimbolkan dengan HST. Dan yang keempat, ada anggaran persediaan bahan baku akhir sebesar 65 ons, dan yang terakhir ada persediaan bahan baku awal sebesar 26 ons. Nah, dalam menyelesaikan contoh kasus ini yang perlu kita hitung atau kita ketahui dulu pertama kali adalah mengenai KST-nya atau kuantitas standar bahan baku yang dipakai atau dianggarkan, di mana dalam mencarinya selama setahun itu kita mengambil data anggaran produk setahun 182 unit dikalikan dengan kuantitas standar bahan baku dipakai per unit produk yang sebesar 2 ons, yaitu jadi 182 unit dikali dengan 2 ons sama dengan 364 ons. Seperti itu untuk penyelesaian yang pertama, yang bagian awal. Nah, untuk penyelesaian yang lebih komprehensif itu kita langsung saja menyusun tabel penyusunan anggaran bahan baku, di mana yang kita patut soroti bersama atau fokuskan terlebih dahulu adalah di bagian paling bawah, bahan baku dipakai atau BBB, yaitu untuk dalam onsnya 364 ons yang angkanya sudah kita hitung terlebih dahulu di awal tadi. Kemudian harga per onsnya itu sudah diketahui dalam soal Rp160, dan tinggal dikalikan saja KST dikali dengan HST harga standar bahan baku sama dengan BBB-nya biaya bahan baku 58.240. Jadi seperti itu. Tapi untuk persediaan bahan baku akhir sudah terdapat di soal 65 ons, dan bahan baku yang tersedia nemu angkanya dari mana sih? Nah, itu adalah dengan cara 364 ons ditambah, kalau di dalam rumus kan dikurang. Nah, karena kita ingin mengetahui yang di atasnya itu harus ditukar, jadi ditambah dengan persediaan bahan baku akhir, jadilah 429 ons. Nah, untuk persediaan bahan baku awal sudah terdapat di soal, kita masukkan 26 ons, dan yang pembelian bahan baku, nah dalam rumusnya kan ditambah, jadi kita tukar saja jadi dikurangi, jadi bahan baku yang tersedia dikurangi dengan persediaan bahan baku awal, jadilah pembelian bahan baku sebesar 403 ons. Jadi kurang lebih seperti itu untuk penyelesaian dalam kasus contoh penyusunan anggaran bahan baku. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai biaya bahan baku standar per unit produk oleh teman saya bernama Mekan. Terima kasih. Selanjutnya adalah biaya bahan baku standar per unit produk. Nah, untuk biaya bahan baku standar per unit produk atau yang biasa kita singkat sebagai BBBST terdiri atas kuantitas standar bahan baku dan harga standar bahan baku, di mana kuantitas standar bahan baku itu sendiri atau biasa kita sebut KSBP adalah taksiran sejumlah unit bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi satu unit produk tertentu. Nah, untuk
untuk kuantitas standar bahan baku sendiri ini dapat ditentukan dengan menggunakan penyelidikan teknis, kemudian analisis catatan masa lalu dan bentuk, menghitung rata-rata bahan baku dipakai untuk produk atau pekerjaan yang sama dalam periode tertentu di masa lalu, kemudian menghitung rata-rata bahan baku dipakai dalam pekerjaan yang paling baik dan yang paling buruk di masa lalu, kemudian menghitung rata-rata bahan baku yang dipakai dalam pelaksanaan pekerjaan yang paling baik. Nah, selanjutnya adalah harga standar bahan baku atau yang biasa kita singkat sebagai HST, di mana HST ini merupakan taksiran harga per unit bahan baku, di mana harga pokok bahan bakunya itu meliputi harga beli bahan baku dan ongkos untuk memperoleh bahan baku seperti ongkos perjalanan dan angkut bahan baku, ongkos dokumen bahan baku, ongkos muat bahan baku, dan ongkos bahan baku lainnya. Nah, di tabelnya ada penghitungan untuk kedelai 10.000 ons dan gula merah 8.000 ons, sehingga untuk harga pokok bahan baku kedelai 10.000 ons senilai 1 juta rupiah dan gula merah 8.000 ons senilai 480.000. Nah, harga standar bahan baku atau HST dari kedelai sendiri yaitu 1 juta rupiah dibagi dengan 10.000 ons hasilnya 100 rupiah per ons, dan untuk harga standar bahan baku dari gula merah sendiri yaitu 480.000 dibagi dengan 8.000 ons hasilnya 60 rupiah per ons. Nah, contoh selanjutnya adalah misalkan untuk memproduksi kecap itu diperlukan bahan baku berupa kedelai dan gula merah, sehingga perbandingannya adalah sebagai berikut, yaitu untuk kecap sedang kedelai 2 ons, gula merah 2 ons, untuk kecap manis 1 ons, gula merah 3 ons, dan untuk kecap asin kedelai 2 ons dan gula merah 1 ons. Untuk menghitung biaya bahan baku standar per unit produk atau yang biasa kita sebut BBSP, yaitu sama dengan KSBB atau kuantitas standar bahan baku dikalikan dengan HST atau harga standar bahan baku. Biaya bahan baku standar per botol kecap. Nah, yang pertama adalah untuk kecap sedang. Untuk kedelai itu KSBB senilai 2 ons, HST 100 ons, BBSP-nya untuk kedelai itu 200 rupiah. Untuk gula merah KSBB-nya 2 ons dan untuk HST 60 rupiah, BBSP 120 rupiah. Sehingga untuk biaya bahan baku standar per botol kecap dari kecap sedang itu senilai 320 rupiah, di mana 320 rupiah ini diperoleh dari penjumlahan dari BBSP kedelai dan BBSP dari gula merah. Nah, untuk kecap manis BBSP dari kedelainya yaitu 100 rupiah, kemudian gula merah BBSP-nya 180 rupiah. Maka untuk biaya bahan baku standar per botol kecap senilai kecap manis senilai 280 rupiah. Kemudian untuk kecap asin BBSP kedelainya 200 rupiah, gula merah BBSP-nya 60 rupiah, sehingga biaya bahan baku standar per botol kecap asin yaitu senilai 260 rupiah. Kita selanjutnya akan membahas mengenai anggaran bahan baku dipakai. Anggaran bahan baku dipakai dapat disusun dalam satuan barang maupun satuan uang. Anggaran bahan baku dipakai yang disusun dalam satuan rupiah disebut dengan anggaran biaya bahan baku. Anggaran biaya bahan baku ini disusun berdasarkan anggaran bahan baku dalam unit atau kuantitas standar bahan baku dipakai yang biasa disebut dengan KST. Yang selanjutnya mengenai kuantitas standar bahan baku dipakai. Kuantitas standar bahan baku dipakai disusun berdasarkan anggaran produk ditambah dengan data kuantitas standar bahan baku produk per unit atau biasa disebut dengan KSBB. Ya, misalkan saja ini pada anggaran produk perusahaan kecap asli selama tahun 2016 memproduksi kecap setiap triwulan sebagai berikut. Ini sudah ada datanya ya, per triwulan itu kita tambahkan saja kecap sedangnya berapa pada triwulan 1, kemudian kecap manis pada triwulan 1 berapa, kecap asin pada triwulan 1 berapa, kita jumlahkan ya dari masing-masing triwulan, nanti dijumlahkan dari atas sampai bawah ini masing-masing triwulan dijumlahkan dan kita mendapatkan total sebesar 187 botol. Inilah yang disebut dengan kuantitas standar bahan baku dipakai. Kuantitas standar 187 botol. Baik, yang selanjutnya berdasarkan anggaran produk tersebut dan ditambah dengan data kuantitas bahan baku atau KSBB yang sudah
tampilkan pada slide sebelumnya, kita dapat mencari KST seperti ini. Ini adalah contoh KST yang di dalam ons, satuan ons yang berakhir pada 31 Desember 2016. Ini adalah bahan baku ya. Pada triwulan 1, bahan baku untuk membuat kecap terdiri dari kedelai sebesar 44 ons dan gula merah sekian 44 ons, dan selanjutnya ada kedelai, gula merah lagi di kecap manis, dan kecap asin membutuhkan bahan sekian ya. Setiap triwulan itu nanti ditambahkan saja dan menghasilkan jumlah, dan kita mendapatkan nilai setahun dari kecap sedang, kecap manis, dan kecap asin. Ini merupakan kuantitas standar bahan baku ya. Yang selanjutnya kuantitas bahan baku atau KST juga dapat disusun seperti ini ada kecap, ini sama saja sih, hanya tinggal KSDB, ditambahkan KSDB dan KST. Ini ditulis dalam ons ya, semuanya ditulis dalam ons, dan kita dapatkan jumlah atau total setahun sebesar 197, 320 dan 380. Inilah versi lain dari penyajian KST. Oke, dalam anggaran produk pada perusahaan kecap asli merupakan anggaran baru jadi. Karena tidak terdapat sediaan produk dalam proses, maka produk dihasilkan sama dengan unit ekuivalen dalam produk. Ya, sekian pembahasan dari saya, nanti dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Materi yang selanjutnya yaitu anggaran persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku awal periode akan datang merupakan persediaan bahan baku akhir periode sekarang. Jadi, untuk mengetahui bahan baku periode akan datang dapat diketahui dengan melihat laporan keuangan berupa neraca atau laporan laba rugi periode tahun lalu. Yang menjadi masalah di sini yaitu bagaimana sih menentukan persediaan bahan baku akhir. Oke, yang selanjutnya berdasarkan data anggaran biaya bahan baku pada tabel 8/5 dan data persediaan bahan baku awal tahun 2016 sebagai berikut. Kedelai sebesar 10 ons dikali dengan Rp100 sama dengan 1.000. Gula merah dengan jumlah 15 ons dikali dengan Rp60 sama dengan 900. Jadi jumlah keseluruhannya yaitu 1.900. Yang selanjutnya bagaimana sih rumusnya? Oke, cara menentukan besarnya persediaan bahan baku akhir dapat digunakan rumus sebagai berikut, yaitu SBBX dalam rupiah, yaitu BBB dibagi dengan TPSBB dikali 2 dikurang dengan SBBA. Dengan keterangan SBBX adalah persediaan bahan baku akhir, BBB biaya bahan baku, SBBA yaitu persediaan bahan baku awal, TPSBB yaitu tingkat putaran persediaan bahan baku. Selanjutnya, dari data tersebut dapat dibuat anggaran persediaan bahan baku akhir yang dapat kita lihat pada tabel 8/7. Perusahaan kecap asli, anggaran persediaan bahan baku akhir tiap akhir triwulan 2016. Dapat dilihat dari tabel, ada triwulan 1 sampai triwulan 4 dari kedelai ataupun gula merah. Oke, perhitungannya sama seperti pada rumus yang sudah saya jelaskan pada sebelumnya, yaitu pada contohnya pada triwulan 1 yaitu 7.500 sebagai biaya bahan baku dibagi dengan 8 sebagai perputaran bahan baku dikalikan 2 dikurangi 1.000 sebagai persediaan bahan baku awal. Jadi SBBX dalam rupiah atau persediaan bahan baku
akhir dalam rupiah sebesar 875 dengan harga standar 100. Kemudian pada triwulan 2 persediaan bahan baku awalnya itu memakai persediaan bahan baku akhir pada periode pertama. Jadi perhitungannya seperti ini. 7.900 dibagi 8 dikali 2 dikurang dengan 875 yang menghasilkan persediaan bahan baku akhir 1.100. Untuk periode 3, 4 dan selanjutnya itu sama perhitungannya dengan periode yang kedua ini. Begitu juga dengan perhitungan gula merah, sama perhitungannya. Nah, untuk perhitungan persediaan bahan baku dalam kuantitas atau oz dapat digunakan rumus sebagai SBBX dalam rupiah dibagi dengan HST atau harga standar bahan baku. Kita ambil contoh dari tabel 8/7 pada persediaan bahan baku akhir kedelai triwulan 1. Jadi dapat dihitung Rp875 dibagi dengan Rp100 sama dengan 8,75 ons, atau dapat dihitung juga dengan rumus SBBX dalam kuantitas sama dengan KST dibagi dengan TPSBB dikali 2 dikurang SBBA. Jadi 75 dibagi 8 dikali 2 dikurang dengan 108,75 ons. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Presentasi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anggaran pembelian bahan baku. Nah, sebelum menyusun anggaran pembelian bahan baku, kita memerlukan data. Yang pertama ada data anggaran bahan baku, dan yang kedua ada data anggaran persediaan bahan baku. Kita dapat menggunakan rumus, yaitu persediaan bahan baku akhir ditambah biaya bahan baku dan dikurang persediaan bahan baku awal. Selanjutnya ada laporan pembelian bahan baku. Itu dapat dilihat ada anggaran pembelian bahan baku pada perusahaan kecap asli setiap triwulan pada tahun 2016. Itu di tabel sudah ada biaya bahan baku, persediaan bahan baku akhir, dan persediaan bahan baku awal. Dan dapat dilihat juga pembelian bahan bakunya. Oke, selanjutnya ada laporan pembelian bahan baku pada perusahaan kecap asli yang terjadi pada setiap triwulan pada tahun 2016. Nah, pada kolom 7 dapat dilihat pada kedelai terdapat 66% dan kolom 9 terdapat 65%. Itu artinya ada penghematan harga kedelai sebesar 1%. Dan yang kedua ada gula merah pada kolom ke-7 dapat dilihat itu ada 62% dan di kolom 9 ada 63%. Nah, itu artinya ada pemborosan pada harga gula merah sebesar 1%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunandadi Septian, NIM 138, dan saya akan menjelaskan bagian anggaran kas keluar untuk beli bahan baku. Bila perusahaan membeli bahan baku seluruhnya dibayar tunai, maka anggaran kas keluar untuk beli bahan baku sama dengan anggaran belian bahan baku, jadi gak ada perubahan. Gak perlu lagi anggaran kas keluar untuk beli bahan baku serta anggaran utang usaha, jadi gak perlu dibuat. Akan tetapi, bila syarat beli bahan baku sebagian tunai sebagian kredit, atau bahkan seluruhnya kredit, intinya ada kreditnya, maka dibuat anggaran kas keluar untuk beli bahan baku dan anggaran utang usaha. Misal contohnya, syarat belian 80% tunai dan 20% lagi dibayar triwulan berikutnya. Jadi kita berdasarkan data anggaran bahan baku pada slide sebelumnya, itu dapat dibuat anggaran kas keluar untuk beli bahan baku seperti berikut. Sebentar.
perusahaan kecap asli anggaran kas keluar untuk beli bahan baku tiap triwulan pada tahun 2016. Dalam tabelnya itu isinya keterangan dan triwulan 1, 2, 3, 4. Dan isian pada keterangan itu nomor 1 ada belian. Diambil dari tabel 8/8. Di triwulan pertama itu 12.475, di triwulan 2 14.290, triwulan 3 13.335, triwulan 4 18.670, dan yang kedua itu yang tunainya, jadi yang bayar langsung sebesar 80% dari belian. Jadi triwulan 1 80% kali 12.475 hasilnya 9.980, begitu seterusnya. Di triwulan 2 jadi 11.432, triwulan 3 10.668, dan triwulan 4 12.536. Dan selanjutnya yang ketiga ada kredit 20%, yaitu utang usahanya. Di triwulan pertama itu 2.495, triwulan 2 2.858, triwulan 3 2.667, dan triwulan 4 3.134. Yang keempat kita isikan pada bayar utang usaha. Di triwulan 1 diisikan 0 karena di hutangnya dibayar di triwulan berikutnya. Jadi di triwulan 1 nggak membayar sama sekali. Jadi kita kosongkan, diisi 0. Di triwulan kedua diisikan sama dengan di bagian 3 yang kredit 20% utang usaha itu yang triwulan pertama. Jadi 295, begitu seterusnya. Yang triwulan 3 2.858, yang triwulan 4 2.667. Untuk yang terakhir adalah kas keluar. Kas keluar ini isinya yang bagian tunai ditambah dengan yang bayar utang usaha. Jadi yang nomor 2 tambah nomor 4. Jadi 9.980 ditambah 0 hasilnya 9.980. Begitu seterusnya. Di triwulan 2 hasilnya 13.927. Di triwulan 3 hasilnya 13.526, dan di triwulan 4 hasilnya 18.203. Dan itu cara membuat anggaran kas keluar untuk beli bahan baku. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mempelajari materi sampai akhir video. Mohon maaf jika ada tutur kata dalam penyampaian kami kurang berkenan di hati teman-teman semua. Yang punya pertanyaan terkait materinya bisa disimpan dulu ya. Nanti ditanyakan kepada penyaji pada sesi tanya jawab atau diskusi. Terima kasih.